pas akselerasi atau pedal gas diinjak secara full mendadak, itu dia berbet. Dan teman-teman tahu kenapa? Yang bikin ini sedikit pusing itu karena penyakitnya kadang-kadang cek engine nggak nyala, dan mesin pun dia stasioner langsam enak, nggak ada goyang-goyang, nyendut-nyendut sama sekali. Dan menurut Oke omku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada trouble dari customer ya. Ini udah ke bengkel mana-mana, katanya koil udah diganti, busi udah diganti. Dan teman-teman tahu permasalahannya apa? Ini permasalahannya itu starter itu kadang panjang kadang enggak, dan begitu pertama hidup itu seperti mesin mau hidup, antara hidup atau enggak. Jadi RPM-nya itu enggak mau langsung naik, starternya panjang, nah, kayak mau mati tapi mau hidup juga gitu loh. Dan pas akselerasi atau pedal gas diinjak secara full mendadak, itu dia berbet. Dan teman-teman tahu kenapa? Yang bikin ini sedikit pusing itu karena penyakitnya kadang-kadang cek engine nggak nyala, dan mesin pun dia stasioner langsam enak, nggak ada goyang-goyang, nyendut-nyendut sama sekali. Dan menurut yang punya mobil ini, untuk busi, koil dan lain-lain sudah diganti baru. Terus di tempat kita coba cek dulu ya yang berhubungan dengan itu. Kita sensor CKP kita bersihkan, throttle body kita bersihkan ya, busi dan koil kita bersihkan juga. Ternyata emang untuk pengapian tidak ada masalah. Terus sensor-sensor lain seperti oksigen sensor sudah kita bersihkan, kita cek, tidak masalah juga. Dan teman-teman tahu kenapa? Kata yang punya itu filter bensin baru dibuka dan udah diganti pompanya baru, sampai filternya pun sudah dibuka, ganti filter baru, pompa bensinnya baru ya, dan masih sama tidak sembuh. Kita sudah menganalisis semua untuk pengapian, sensor-sensor insya Allah aman, dan kita curiga untuk di filter bensinnya ya. Walaupun kata orangnya sudah pernah dibongkar, sudah diganti pompanya juga, karena mungkin di bengkel sebelumnya curiganya kalau starter panjang kan pasti rata-rata ya, itu karena pompanya lemah, tekanannya kurang, dan seperti itu ya. Tapi dari keterangan customer seperti itu, dan kita melihat kondisi kendaraan yang tidak ada trouble, cek engine tidak nyala, stasioner pun langsam ya, cuma starter kok agak panjang, akselerasi kok berebut, itu kita agak ada indikasi curiga di pompa bensinnya ya. Nah, dan untuk Honda Jazz GD3 ya, GD3 IDSI itu pompanya di bawah konsol ya, buka ini baut kancingan 2 di depan sama baut di samping. Nah, ini cuma bukanya pakai alat khusus ya, ulir seperti ini. Barangnya sudah kita bongkar ya. Nah ini ya, untuk filter bensinnya seperti ini teman-teman ya. Dan ternyata memang pompanya baru ya, ini pakai dari merek Stacker, ini juga udah lumayan bagus ya. Kita cek seal-sealnya aman. Ini seal yang untuk pompa, ini seal yang untuk tekanan yang di bawah filter ya, yang keluar dari filternya. Nah, dan kita cek lagi lebih teliti, dan teman-teman tahu kenapa nih ya. Ternyata kecurigaan kita benar, regulator valve-nya ini dia motor nih. Kalau teman-teman lihat tuh sealnya ya,
Itu sealnya keluar tuh kelihatan ya. Nah, kalau ini bocor, ini kok bocor ya, ini kotor aja bikin tekanannya nggak stabil, apalagi ini bocor. Ini kelihatan ya teman-teman tuh ya, sealnya kelihatan ya, ini nih sealnya nggak rapet ya. Nah ini kita ngerjain ini udah hampir 2 hari ya, kita cek-cek untuk sensor lain-lain dan pengapian. Soalnya untuk yang punya pun sudah bilang pompa sudah diganti 2 kali, udah dicek sama bengkel sebelumnya dan aman-aman saja, pengapian dan lain-lain udah dicek ya. Kita sebenarnya tidak ada kecurigaan di sini awalnya ya. Kita tetap coba kalibrasi sensor-sensor seperti TPS, terus ISC, oksigen sensor kita bersihkan, sensor CKP, MAP dan lain-lain kita bersihkan. Dan kita yang belum kita sentuh itu di injektor sama style clap. Soalnya kata yang punya ini ada riwayat pernah overhead ganti perpak silinder kop ya. Nah, kita sebelum melangkah lebih jauh, kita tetap masih curiga di filternya, walaupun katanya sudah pernah dibongkar, sudah ganti pompanya juga masih sama. Dan kita curiga regulator valve yang di bengkel dulu udah dicek belum, masalah enggak, dan ternyata masalah ya teman-teman. Sealnya kelihatan keluar ya, enggak rapet, tekanannya bocor. Jadi kalau starter pertama itu panjang, terus di off, di on lagi langsung starter itu agak panjang, tapi tidak lebih panjang dari yang awal ya, karena tekanan di bahan bakarnya dia masih terisi. Tapi kalau didiamkan kurang lebih 5 menit atau apa, starternya panjang lagi. Nah, kita curiganya tetap di sini ya. Kita inspeksi lagi, akhirnya kita bongkar ini dan ternyata benar ya, sealnya modot ininya. Ini yang regulator valve ya. Semoga dengan kita benerin ini sembuh ya penyakitnya ya. Soalnya untuk semua yang di sektor mesin sudah kita sentuh semua, tinggal injektor aja yang belum. Nanti kalau kita benerin regulator valve-nya kok masih sama, terpaksa kita bersihin injektor dan steel clap ya. Dan kalau steel clap dan lain-lain sudah kita lakukan tapi kok masih sama, kita curiga dulu pas turun kop ini tidak disekur ya klapnya ya. Nah, kita coba atasi ini dulu, nanti kita update ya untuk perkembangannya ya. Semoga sembuh ya, soalnya ini kelihatan banget ya, kelihatan banget tuh sealnya kelihatan keluar ya tuh ya. Oke, dan ini posisi kancingnya udah seperti ini ya teman-teman. Saat kita nyempot ini belum kita apa-apain. Nah, coba kita benerin dulu ya, semoga sembuh. Oke, nanti tunggu kabar selanjutnya. Semoga penyakitnya dari ini bisa buat pengalaman teman-teman ya. Nah teman-teman, regulator valve-nya, nah ini kotor aja bisa menyebabkan tekanannya dia nggak sempurna ya. Dan ini sealnya kelihatan ya, sealnya bengkok, ini bekas kelipet, nggak kepasang sempurna. Untung nggak sobek, ini sealnya nyarinya susah ya. Semoga sembuh. Ini kan tadi posisinya seperti ini teman-teman ya. Nah ini posisinya itu dia nggak kepasang rata seperti ini ya, yang satu miring tuh ya, tuh ya. Nah ini nih bagian ini ya, sealnya kelihatan bengkok. Ini berarti kepasangnya tadinya pernah dibongkar tapi nggak sempurna masangnya, jadi tekanannya bocor ya. Oke, kita coba bersihkan sekalian lalu kita pasang lagi. Oke, ini tempatnya di sini ya. Nah, dan teman-teman bisa lihat tadi ya, ini kancingannya itu harusnya lurus seperti ini, dan tadi posisinya gini ya, ini nggak kepasang sempurna. Oke, kita eksekusi dulu, kita bersihin, kita normalin lagi, sealnya kita pasang yang benar ya. Nanti hasilnya gimana nanti kita reviewkan hasilnya ya. Semoga sembuh ya teman-teman ya. Bongkar ini udah dibongkar 2 kali tapi sama sekali nggak sembuh, ternyata ininya bermasalah ya. Coba kita normalkan dulu. Oke, semoga sembuh ya teman-teman ya. Teman-teman ya, kalau bongkar pompa bensin atau apapun itu yang berhubungan dengan karet seal, usahakan ini pas masangnya ya, pas masangnya dikasih oli atau grease atau fat ya, atau gemuk. Supaya apa? Soalnya seal ini kalau posisi ininya kering, dia masuknya nggak pas, kelipet kayak tadi, jadi nggak masuk sempurna, dia kelipet kayak gini. Tapi kalau dikasih pelumas, dia nggak
rawan sobek dan pemasangannya bisa sempurna. Ini karena kelipet, saya curiga ini dulu pas masangnya dia nggak dikasih pelumas, terus dipaksa masuk aja, jadi dianya nggak kedudukannya secara sempurna kayak gini ya. Oke, jangan lupa dikasih pelumas oli atau fat ya, atau grease up ya. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini tadi posisinya gimana ya. Tadi posisinya kancingannya miring ya, dan posisi kancingan ini tadi miring, dan ini tuh nggak masuk rata, dia agak keluar setengah senti ya. Nah, jadi teganannya bocor. Nah, ini yang benar seperti ini teman-teman ya, dia rata ya tuh ya. Nah, dan kancingannya itu masuk ke sini, dia dapat ditahan sama ini ya, biar ininya nggak keluar. Oke, ini udah kita pasang, kita coba pasang di tangkinya, kita coba start, semoga sembuh ya. Oke, lokasinya di sini ya teman-teman ya. Masangnya hati-hati untuk pantom bensinnya ya, jangan sampai dipaksa. Ini posisinya masanya gini ya, pompa bensinnya ditaruh di depan sini, nanti kalau udah di dalam baru diputar, soalnya kan bagian depan ini nih yang ada garisnya nih ya. Pokoknya hati-hati masangnya, jangan sampai apung-apung yang ini patah atau gimana ya, nanti malah masalahnya nggak sembuh, timbul masalah lain. Oke, kita pasang dulu ya. Oke, bolok om-omku ya, sudah terpasang untuk filternya. Waktunya kita coba ya. Ini kita udah diamkan setengah jaman ya. Biasanya itu starter panjang, kita coba. Kalau langsung jereng ya alhamdulillah sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah cek jereng ya omku ya. Kita coba gas akselerasi dadakan ya. Tadinya nggak mau ini digas akselerasi ya, jadi digas dadak seperti ini dia seperti berebet mau mati. Tapi kalau dirambang gasnya pelan-pelan dia nggak mati ya, nggak berebet. Tapi kalau langsung akselerasi nah dia nggak mau. Nah, itu penyebabnya tadi ya, dari regulator pompa bensinnya itu dia nggak terpasang dengan benar, jadi terjadi kebocoran di jalur bahan bakarnya. Makanya kenapa kok starternya panjang, karena dia ngisi tekanannya dulu di jalur bahan bakarnya sampai ke ril injektornya sana ya. Dan kalau habis dihidupin terus dimatiin lalu di starter lagi, kenapa nggak panjang? Karena tekanan di jalur bahan bakarnya masih terisi ya. Tapi kalau didiamkan 1 menit lebih, tekanannya sudah turun lagi, starter pasti panjang lagi. Nah, itu masalahnya seperti itu ya teman-teman ya. Dan pas di akselerasi dia berebet. Oke, alhamdulillah sudah sembuh. Waktunya kita pasang-pasang semua ya, soalnya bagian depan kita lepasin semua. Oke omku ya, semoga bermanfaat pengalaman ya ini ya. Ini JS GD3 IDSI, keluhan starter panjang, gas akselerasi dia berebet ya, gas akselerasi dia berebet, jadi seperti mau mati ya, terutama pas mau tanjakan terus pindah gigi, mau gas besar ya atau gas dalam, dia berebet ya, seperti mau mati ya. Itu penyebabnya karena regulator valve di pompa bensinnya bermasalah, jadi tekanannya dia ngedrop ya, turun. Oke, segitu dulu videonya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.